tiba-tiba ada rezeki ke Malang. Apapun itu aku syukuri walaupun harus naik pesawat pagi. Mata berat tapi aku gak bisa tidur karena turbulensi. Ya wajar, Desember bos, Desember. Akhirnya kita landing di Surabaya dan nanti dari Surabaya ke Malang aku naik travel. Tau gak sih yang bikin males? Aku tuh perempuan di tengah sendiri, jadi gak nyaman. Sepanjang jalan aku gak bisa tidur, jadi aku cuma ngeliat ke kanan dan ke kiri. Dan sempet-sempetnya travel aku kena cegat razia polisi. Ya lolos sih, salam tempel bos. Terakhir aku di Malang 2022 dan Malang udah berubah banget. Destinasi pertama aku tentu saja Sego Sambal Cauut, my love of my life. Dulu kalau mau makan ini harus jalan jauh banget, tapi sekarang udah ada di Suhat, guys. Aku suka banget makan di sini karena dia pedes. Pedesnya itu nyakitin tapi nagih. You know gak sih, perut panas tapi tetap aku mentoleransi itu semua ya Robun. Love-hate relationship dah ini, toxic. Aku suka banget lauk tongkolnya mereka. Bukan tongkol ya, cakalang. Tapi ini first time aku doyan makan ikan yang sejenis tongkol-tongkolan itu. Ya gara-gara Cauut. Canggih nih sumpah, canggih nih rumah makan. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu. My long distance bestie Imro'atul. Sumpah. Dia itu mukanya gak berubah, tapi dia sangat berkembang. Ya ampun, dia terlihat sangat bahagia ya setelah lulus ini tuh. Oke guys, makanan kita udah sampai. Di sini aku mesen cumi hitamnya enak. Terus aku juga mesen of course cakalangnya, ini juga enak. Temanku mesennya udang dan adekku mesennya cumi juga. Harusnya lauknya lain deh, biar kita tuh bisa mencicipi semua cita rasa yang ada di sini. Tapi ya udahlah, seleranya cumi guys. Dan di sini kita ngobrol semua hal tentang masa lalu dan tentu saja dengan dibumbui hal-hal yang berbau gibah. Gak mungkin aku on mic di sini ya guys, berbahaya. Makan dulu ya, makan sambil makan. Kalian kalau ke Malang wajib banget nyobain Sego Sambal Cauut. Tapi khusus yang doyan pedas aja ya. Kalau kalian gak suka pedas, aku gak rekomendasiin ini karena ini bikin perut mules. Demi Allah, pedasnya tuh panas banget. Aku yakin tuh bisa keluar api anjir. Ya kita percepat aja sesi makan pedas dan bergibah ini karena tidak penting ya. Lihat aja itu mulutnya sibuk banget loh. Ini aku baru nyampe terus langsung makan Cauut. Kayaknya beberapa hari ke depan aku bakal semangat deh. Semangat ya Robun. Belum juga itu makanan dibayar tapi aku udah ke kamar mandi. Ya kalian tau lah ngapain. Sumpah ini perutku udah panas banget. Ini jujur ya, makanku gak habis coy. Aku beneran udah gak kuat. Ya sambil nunggu hujan reda ya kan. Terus selanjutnya aku sama Iim lanjut ke Kayu Tangan. Tapi karena ini weekdays, terus juga lagi hujan, ini masih gerimis-gerimis dikit gitu loh. Jadi sepi banget tuh, lihat ada kilat. Ya sepi banget, terus banyak yang tutup juga. Karena aku baru tahu kan, Kayu Tangan tuh udah berubah banget ya. Jadi aku gak punya ini, destinasi apa yang pengen aku datangi itu gak punya. Jadi aku randomly jalan keliling Gang Kayu Tangan ini. Ya jujur, dulu waktu aku kesini ini masih kampung doang guys. Kampung doang, gak ada nih kafe-kafe lucu begini, gak ada. Nah sekarang di setiap pojok tuh ada kafe lucu, ada jajanan-jajanan kekinian, terus juga mulai banyak spot-spot foto. Keren sih, keren. Jadi kayak apa ya, Little Block M kali ya, karena tempat makannya belum sebanyak itu variasinya. Tapi oke lah buat main. Ya sebagai perempuan tentu saja kita masuk ke toko yang lucu-lucu buat cuci mata. Cocok gak sih kacamata begini di aku? Aku ngerasa enggak. Dan perempuan paling gak tahan ngelihat gantungan kunci. Ayo ngaku. Siapa yang kalau ngelihat gantungan kunci lucu pengen beli? Karena aku gitu sih woy. Nih, ini nih
aku lagi meracuni temanku, tapi aku menolak untuk membeli karena aku udah banyak banget. Tasku nggak nambah, tapi gantungan kunciku nambah. Itu untuk apa sebenarnya? Nanti kalau aku jalan bunyi kerenting kayak alarm aja. Tuh lucu kan? Mau angkut, tapi mikir untuk apa? Kalau taruh di motor, aku yakin bentar doang udah digondol monyetnya nih mah. Dan di sini juga ada yang jual karya-karya lucu handmade gitu loh guys, tuh. Gemes kan? Cuma emang agak lebih mahal karena ya kita harus menghargai karya orang guys. Sebagai Gen Z tidak lupa kita untuk foto booth. Tau gak sih aku sama dia ini sama-sama bukan anak gaul yang doyan berfoto. Jadi mati gaya tuh. Udah mati gaya gak ngerti lagi cara kerja mesinnya, bezir. Definisi norak yang norak banget. Aku suka banget ngoleksi foto-foto foto booth. Bahkan aku punya album sendiri guys. Tapi aku gak tahu mau foto booth sama siapa. Jadi kalau misalnya aku ketemu teman baru, aku pasti selalu ayo foto booth gitu. Dan tahu gak sih sama Iim ini aja ya, langsung 2 kali 2 konsep yang berbeza. Udah 2 kali foto booth pun gayanya masih gitu-gitu aja. Karena sebenarnya kita itu mati gaya, gak tahu mau ngapain lagi. Asli bingung ya Allah. Tapi kalau dilihat-lihat hasilnya lucu kok. Emang ini tuh bukan masalah gaya, ini masalah muka. Pede aja lah dulu bezir. Tuh lucu kan? Lucu. Ya di mata aku lucu. Kalau di mata kalian kurang ya maaf. Penilaian manusia itu apalah ya kan. Oh iya, tadi aku sempat ngopi-ngopi dulu sama Iim sambil nunggu hujannya reda. Tapi gak bisa ngevlog karena memory card aku penuh, terus baterainya habis. Oke, mari kita akhiri perjalanan di hari pertama ini. Bye-bye. Maaf yang gak seru.